Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang membisikkan ke dalam hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam berjihad melawan paham mursyid wadatul wujud yang bukanlah ajaran Islam dan bukanlah ajaran Nabi Muhammad SAW. Di bab kali ini kita akan mengutip tentang ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Sad 72 dan Al-Hijr 29. Setelah disempurnakan jasadnya Adam, ditiupkanlah ruh dari Allah, sehingga para malaikat dan seluruh makhluk ciptaan Allah disuruh bersujud kepada Adam. Yaitu Adam ini sebagai khalifah di muka bumi, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi. Semua makhluk Allah, termasuk itu malaikat, semuanya bersujud kecuali iblis, karena iblis merasa, sekali lagi ilmu rasa, merasa penciptaan dirinya yang dari api lebih baik daripada Adam yang dari tanah, sehingga iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi sekali lagi, yang pertama kali mempelajari ilmu rasa adalah iblis laknatullah, dengan merasa penciptaan dirinya yang dari api lebih baik daripada Adam dari tanah, sehingga dirimu mempelajari ilmu rasa ini, dirimu merasa di makom tertinggi, tapi warisan iblis laknatullah, bukan warisan Nabi Muhammad SAW. Lanjut kepada pokok permasalahan tentang min ruhi, ruh dari Allah. Arti kata min ruhi ini saya akan mengurutkannya dari masa ke masa, perubahannya dari apa yang dikatakan oleh Allah melalui Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya, berubah arti dan makna dari masa ke masa. Ketahuilah, di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman sahabat, arti kata min ruhi itu merujuk kepada ruh dari Allah tanpa membutuhkan terjemahan apapun. Ruh itu asalnya dari Allah, sesuai yang disampaikan penjelasan Nabi Muhammad bin Abdullah, yaitu ruh itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam kandungan ibumu di saat usia 120 hari, sambil membawa 4 perkara yang hanya urusan Allah. Berarti di zaman Nabi Muhammad, arti kata min ruhi itu adalah ruh dari Allah yang meniupkan ruh sesuai penjelasan Nabi Muhammad, yaitu malaikat, karena Allah mengutus malaikat. Nah, mulai pertama kali ada perbedaan arti ini, yaitu di zamannya Al-Halaj, di mana Al-Halaj mengartikan min ruhi di 172 dan Al-Hijr 29, ruh yang dari Allah itu menjadi, ruh itu adalah hembusan Allah, dari Allah menjadi hembusan Allah. Nah, disinilah pertama kali arti kata min ruhi itu berbeda arti dan makna pertama kalinya. Kemudian setelah zamannya Al-Halad, masuk ke zamannya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi inilah orang yang pertama kali yang mengaitkan hembusan Tuhan tadi dari ajaran Al-Halad ke Nur Muhammad, karena ia berasumsi, ini asumsi bahwa rahasia ruh tadi adalah Nur Muhammad,
Sedangkan dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ruh itu adalah urusannya Allah, bukan urusan Nur Muhammad, bukan rahasianya Nur Muhammad. Karena rahasianya ruh tadi kalian hanya diberi pengetahuan hanya sedikit. Sedikit tadi rujukannya haruslah Al-Quran dan hadis. Saya insya Allah akan menjelaskan ilmu yang sedikit itu nanti berdasarkan Al-Quran dan hadis, tanpa satu pun melenceng dari Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan asumsi. Jadi ruh tadi hembusan Tuhan, yang dihembuskan adalah Nur Muhammad. Ini adalah asumsi pertama kali dilakukan oleh Ibnu Arabi. Lanjut terus sampai ke zamannya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa ruh itu adalah bagian Allah yang menghidupkan dirimu. Nah, sudah berbeda lagi artinya. Bagian Allah yang menghidupkan dirimu. Nah, lanjut. Contoh di zaman sekarang. Contoh saya berikan salah satu contoh Mursyid Wahdatul Wujud, Buya Ar-Razi Yasin. Buya Ar-Razi Yasin mengatakan bahwa ruh itu bukan diciptakan, tapi juga bukan sang pencipta. Berarti dia sesuatu yang abu-abu. Pencipta bukan, diciptakan bukan. Berarti kan apa itu? Aneh berarti ruh itu dianggapnya. Berarti mulai dari di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, ruh itu dari Allah. Dan ada malaikat yang meniupkan ruh seperti hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai perubahan itu di zaman Al-Halat dan seterusnya sampai zaman sekarang. Nah, disinilah jadi berbeda arti dan makna. Kenapa mereka bisa berbeda arti dan makna? Karena orang-orang ini hanya mempelajari kitab-kitab karangan dari manusia, yaitu karangan dari gurunya, tanpa mengembalikan kitab-kitab tersebut kepada petunjuk asalnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Sesuai perkataan Nabi Muhammad, apabila terjadi perpecahan di kalangan umatku, maka kembalikanlah segala sesuatunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang datangnya dari Allah melalui Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya petunjuk adalah petunjuk syariat baru yang tidak ada rujukannya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, berarti ini berubah dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berarti ini ajaran ruh tadi yang mengaitkan ruh dengan Nur Muhammad adalah ajaran syariat baru, petunjuk syariat baru, seburuk-buruknya petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk untuk mampu menjelaskan ruh yang ilmunya hanya sedikit tadi dengan bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ruh itu adalah urusan Allah, bukan urusan Nur Muhammad. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Pengetahuan yang sedikit tadi haruslah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ruh itu membutuhkan proses ditiupkan. Ruh membutuhkan proses ditiupkan. Proses peniupan ruh dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, bukan Tuhanmu yang bekerja untuk meniupkan ruh. Berarti kalau ruh itu Tuhanmu yang meniupkan, berarti Tuhanmu memiliki pekerjaan. Sedangkan Allah itu maha kuasa. Allah tinggal memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam kandungan ibumu. Itulah penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ruh itu membutuhkan proses ditiupkan, dihembuskan.
ada malaikat yang meniupkan ruh ke dalam kandungan ibumu. Buktinya apa? Hembusan, hembus, tiup. Tiup itu berarti angin. Angin itu berarti udara. Udara itu artinya air dalam wujud gas. Sesuai janji Allah di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Manusia dari tanah hidup. Untuk menghidupkannya butuh unsur air, yaitu udara. Udara itu adalah air dalam bentuk gas. Saya akan mencoba menjelaskan dengan rinci tentang hal ini. Proses ruh tadi membutuhkan proses dihembuskan. Tanpa udara kalian mati. Bukan tanpa nur, bukan tanpa cahaya kalian mati. Tanpa udara kalian mati. Buktinya tutup semua lubang yang ada pada diri kalian sehingga udara tidak masuk ke dalam tubuhmu. Maka dirimu dipastikan mati. Termasuk Tuhan-Tuhan di dalam dirimu ikut juga mati. Dalam kolbumu ikut mati. Berarti tidak ada Tuhan di dalam kolbumu, tidak ada Tuhan di dalam dirimu. Karena tanpa udara, Tuhan dalam dirimu juga ikut mati, termasuk dirimu. Tuhan dalam dirimu juga ikut mati. Kemudian mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Ruh itu seperti pasukan, di mana ruh yang orang-orang yang muslim berkelompok kepada pasukan yang muslim, dan ruh orang-orang yang berkafir berkelompok kepada pasukan yang kafir bersama Tuhan-Tuhannya. Berarti ruh orang yang muslim berkelompok kepada orang yang muslim bersama Tuhannya, yaitu Allah, hidup di sisi Allah. Sedangkan ruh orang kafir bersama Tuhannya, yaitu berhala. Berarti ada dua kelompok ruh di sini. Sesuai hadis Nabi Muhammad, sesuai keterangannya. Kemudian kita merujuk kembali kepada Al-Anbiya ayat 30. Segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Berarti unsur menghidupkan ruh tadi yaitu unsurnya air. Ruh itu mulai proses dihembuskan. Hembus itu berarti udara. Udara itu adalah air dalam bentuk gas. Udara yang berkumpul menimbulkan awan. Awan yang berkumpul menimbulkan hujan. Nah, kita jelaskan dari teori fakta ini. Sesuai di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hujan yang membasahi bumi yang baharu itulah hari kebangkitan. Awan yang ditiupkan oleh angin dan membasahi bumi yang baharu yaitu hujan, itulah hari kebangkitan. Itulah penjelasan Allah di dalam Al-Quran. Berarti pasukan-pasukan tadi, ruh tadi yang berkumpul ditiupkan melalui malaikat peniup sangkakala, sehingga ruh tadi berkumpul yang berbentuk seperti awan tadi ditiupkan ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itulah hujan yang membasahi bumi yang baharu dari unsur air tadi, karena janji Allah yaitu segala sesuatu yang hidup Allah ciptakan dari air. Diturunkan ke bumi yang baru yaitu padang mahsyar. Disitulah hari kebangkitan kata Allah. Sesuai Al-Quran menjelaskannya, yaitu melalui hadis Nabi. Ada satu bagian tubuhmu yang tidak hancur pada waktu hari kiamat, yaitu tulang sulbi. Melalui tulang sulbi yang ada di padang mahsyar dan hujan yang membasahi bumi yang baru, disitulah kalian dibangkitkan. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, manusia itu sebaik-baiknya yang ditumbuhkan oleh bumi. Inilah yang dimaksud, yaitu kalian akan diciptakan kembali di bumi yang baru, yaitu di padang mahsyar melalui air dan melalui tulang sulbi kalian dibangkitkan. Jadi menjelaskan tentang ruh haruslah bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan teori, bukan berdasarkan berdasarkan
asumsi yang mengatakan bahwa ruh itu rahasianya Nur Muhammad terbantahkan oleh Al-Quran, terbantahkan oleh hadis Nabi Muhammad. Karena menjelaskan ilmu tentang ruh yang sedikit tadi haruslah bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi jelas dari ruh kalian pertama kali kalian dihembuskan sampai kalian dibangkitkan kembali ke dalam di mana? Di padang mahsyar. Sampai dirimu hidup kekal, ruh dan jasadmu hidup kekal di surga ataupun di neraka. Jadi yang kekal itu ya juga dirimu. Tapi nanti di surga ataupun di neraka. Apakah dirimu Tuhan? Bukan. Dirimu makhluk ciptaan. Tapi dirimu juga akan kekal di surga atau di neraka. Pilihannya berada di dunia sekarang. Kalian mau hidup kekal di surga atau hidup kekal di neraka? Apabila kalian mau hidup kekal di surga, maka kerjakanlah apa yang Allah perintahkan dan jauhi larangannya. Apabila kalian mau kekal di neraka, silakan mengikuti ajaran mursyid wahdatul wujud yang meninggalkan perintah Allah dengan alasan hakikat dan ma'rifat. Dari sini sudah jelas ya bahwa menjelaskan tentang min ruhi itu ada perkembangan dari masa ke masa. Kenapa? Karena dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan Nabi Muhammad mewariskan kepada umat Islam dua warisan, yaitu Al-Quran dan hadis, agar dirimu selamat dunia akhirat, agar dirimu terlepas dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah Dajjal dan fitnah ulama su. Fitnah yang lebih ditakuti oleh Nabi Muhammad SAW ketimbang fitnah Dajjal, yaitu fitnah ulama su. Ulama su ini ajarannya berasal dari timurnya Mekah. Salah satu timurnya Mekah, Persia, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan masih banyak negara lainnya. Timurnya Mekah, sekali lagi timurnya Mekah. Fitnah Dajjal pun berasal dari timurnya Mekah. Berarti ada dua fitnah yang akan mendatangi timurnya Mekah, fitnah Dajjal dan fitnah ulama su. Jadi hati-hatilah, karena kita ini sudah berada di akhir zaman. Maka fitnah-fitnah ini bermunculan untuk menyelamatkan dirimu dunia dan akhirat. Maka berpegang teguhlah kepada petunjuk Al-Quran dan hadis, agar dirimu selamat dunia dan akhirat, agar dirimu mendapatkan petunjuk yang datangnya dari Allah, agar dirimu mengikuti ajaran Nabi Muhammad bin Abdullah melalui hadisnya, melalui ajarannya. Setelah ini saya sampaikan, kalian tetap mau mengikuti ajaran dari Rasul palsu, yaitu ajaran dari mursyid wahdatul wujud yang merupakan ajaran ulama su, ya monggo. Atau kalian mau kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan hadis, ya monggo. Karena di dalam Islam itu tidak ada paksaan di dalamnya.